Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahru Rozi dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Ingin menyampaikan diskusi yang berbentuk PowerPoint dengan judul pengertian pokok-pokok pikiran teori sosiologi komunikasi. Poin yang pertama yaitu pengertian sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi merupakan subdisiplin yang secara khusus mempelajari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan proses komunikasi yang bersifat saling memengaruhi antara individu atau kelompok yang terlibat dalam komunikasi. Ruang lingkup sosiologi komunikasi meliputi sosiologi komunitas, komunikasi, dan teknologi telematika. Dari pengertian tersebut dapat dipahami terkait erat antara komunikasi dan interaksi adalah bagian dari interaksi sosial, sedangkan salah satu persyarat terciptanya interaksi adalah komunikasi. Dengan kata lain, tidak ada interaksi tanpa komunikasi, namun tidak berlaku sebaliknya. Poin yang kedua yaitu macam-macam teori komunikasi. 1. Teori evolusi sosial. Teori ini melihat proses komunikasi sebagai bentuk interaksi antar manusia yang mengalami evaluasi. Sebagai contoh, sepasang kekasih di masa silam menjalin komunikasi jarak jauh lewat surat. Proses mereka berkomunikasi memakan waktu yang sangat lama, hanya untuk mendapatkan kabar saja menunggu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Saat ini sepasang kekasih bisa bertukar pesan dengan sangat cepat. Pola dan proses komunikasi sepasang kekasih telah mengalami evaluasi. Nah, bagian nomor 1 dapat kita artikan komunikasi ini sangat cepat berevaluasi melalui dari surat sampai menjadi SMS dari telepon. Nomor 2, teori konflik. Teori ini melihat komunikasi sebagai elemen yang mengandung kepentingan. Komunikator merupakan aktor yang menyampaikan kepentingannya. 3. Teori struktural fungsional. Teori ini melihat proses komunikasi sebagai bagian dari sistem dan struktur sosial. 4. Teori pertukaran. Teori pertukaran melihat komunikasi sebagai proses interaksi yang dibentuk oleh pertukaran antara aktor dan lingkungan. 5. Teori aksi. Teori ini melihat komunikasi sebagai asiasi aktor yang menyampaikan pesan kepada aktor lain atau orang lain. 6. Teori perilaku. Teori ini melihat komunikasi sebagai proses sosial yang ditentukan oleh unsur-unsur psikologis dan emosional. 7. Teori dramaturgus. Yang ini melihat komunikasi sebagai gejala orang yang ditentukan oleh setting atau audiens. 8. Teori organisasi diri. Teori ini merupakan sebagai pergeseran paradigma bagi sosiologi. Teori ini menekankan bahwa masyarakat seharusnya tidak lagi dipandang sebagai komposisi beragam manusia, namun terdiri dari berbagai sistem komunikasi. 9. Sosiologi fenomenologis adalah sebuah pendekatan dalam bidang sosiologi yang bertujuan untuk mengungkapkan peran yang dimainkan oleh kesadaran manusia dalam menghasilkan aksi atau tindakan sosial, situasi sosial, dan dunia sosial. 10. Teori tindakan komunikatif. Tindakan komunikatif adalah sosiologi adalah tindakan komparatif yang dilakukan oleh individu berdasarkan musyawarah dan argumentasi bersama. Langsung saja kepada kesimpulannya, yaitu manfaat mempelajari teori sosiologi komunikasi. 1. Kita dapat mengetahui dan memahami pengertian sosiologi komunikasi. 2. Kita dapat mengetahui dan memahami berbagai perspektif teori dan sosiologi yang menjadi akar teori sosiologi komunikasi. 3. Kita dapat mengetahui dan memahami beberapa teori sosiologi komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli dan sosiologi. Sekian dari saya, Muhammad Fauzi. Apabila ada kekurangan dalam pembuatan PowerPoint ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.